صلوا على النبي محمد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kurang kompak, kurang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi syukra ala ni'am minhu tatra nahmaduh sirran wa jahra wabil ghadaya wal asal. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim biqadri azamati dhatikal aliyah fi kulli waqtin wa hinin abada adada ma alimta wa zinata ma alimta wa mil'a ma alimta ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم ودافع البلاء والوباء والمرض والألم جسمه مطهر معطر منور من اسمه مكتوب مرفوع موضوع على اللوح والقلم شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى مصباح الظلم أبي القاسم سيد الكونين وشفيع الثقلين Abil Qasim Sayyidina Muhammad Ibn Abdullah Sayyidil Arab wal Ajam Nabiyil Haramain Mahbubun inda Rabbil Mashriqain wal Maghribain Ya ayyuhal mushtaquna li nuri jamalihi Sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi Rabbi syrah li sadri Amin Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin wa aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah Ya Arhamar Rahimin, amin. Amma ba'd. Yang sama kita muliakan, kita hormati, kita cintai dan kita taati segenap para alim, para ulama, para asatid, para kiai, para tokoh masyarakat. Wabil khususil khusus guru kita Abah Mr. Bram Abdurrahim yang mudah-mudahan hafizahullah wa ra'ah wa matta'na bihi fid darain amin ya rabbal panjang umur sehat walafiat manfaat untuk umat dicintai oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi amin ya rabbal dan tak lupa segenap para alim, para ulama, para asatid yang lainnya Ustadz Subki, Ustadz Shanto dan mungkin juga ada Pak Kuwu juga. Pak Kuwu yang mana sangat berjasa mewakafkannya tanah majelis apa namanya? Sa'adatud Darain. Mudah-mudahan betul-betul bisa menjadi kebahagiaan dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal amin. Dan tak lupa segenap hadirin wal hadirat, muslimin muslimat yang mudah-mudahan selalu berbahagia, yang senantiasa selalu dirahmati oleh Allah. Dan mudah-mudahan malam hari ini mendapatkan banyak nafahat asrar rabbaniyat, pemberian-pemberian yang luar biasa, yang spesial, yang istimewa, membuat hati kita insya Allah istiqamah sampai husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah. Kita semuanya dikumpulkan di majlis yang penuh berkah. Mudah-mudahan duduknya kita di majlis ini pertanda bahwa kita menjadi orang-orang yang insya Allah sa'adatud darain, bahagia dunia sampai akhirat. Amin. Mudah-mudahan duduknya kita di majlis yang penuh barokah ini, segala urusan kita, permasalahan kita dipermudah oleh Allah, segala hajat kita dikabulkan oleh Allah. Yang punya hutang mudah-mudahan berkat duduk di majlis yang mulia ini
hutangnya cepat lunas insyaallah. Yang punya masalah dapat solusi insyaallah. Yang belum ketemu jodoh insyaallah bagi jomblo. Mudah-mudahan cepat ketemu jodohnya insyaallah. Yang belum punya anak keturunan mudah-mudahan berkat majlis daripada Ratibul Haddad mempunyai keturunan yang saleh salihah. Dan mudah-mudahan segalanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sampai husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Enak majlis apa dangdutan? Somadi itu. Majlis apa dangdutan? Hah? Sengkena. Ibu-ibu seneng majlisan apa orkesan? Yang keras, majlisan apa orkesan? Kak denger, majlisan apa orkesan? Kurang kenceng, majlisan apa dangdutan? Majlis. Bapak-bapak ini ya, majlis apa dangdutan? Oh, kok majlisan ya dangdutan? Oh no, hah? Ada nggak kayak gitu? Majlisan datang, dangdutan datang. Banyak. Ente juga. Majlis tabatu ala godanir rasuli wa sahbihi wattabi'ina lahum fasal wa tatabba'i wa madau ala gasdis sabili ilal ula godaman ala godamin bijiddin auza'i. Enak nggak majlis? Enak. Bohong ente. Sama dangdutan enak mana? Dangdutan dong. Senyawer, ngeliat yang molek, dangdutan. Enak, syahwat, nafsu kan gitu. Majlis, enak. Duduk, bengong, denger ceramah, panas. Apalagi kalau pas lagi punya penyakit. Obat itu biasanya bereaksi kalau ada penyakitnya kan itu. Panas. Pengen cepat pulang, nggak sabar. Nggak apa-apa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabiuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi itu sudah menggariskan dan sudah mencontohkan dan sudah mengajarkan dan sudah memberikan pelajaran kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi hijrah daripada kejahilian menuju kepada rahmatnya Allah, menuju kepada cahayanya Allah. Gak mudah. Hijrah berat. Kalau hijrah kita mungkin maknawi, mungkin cuman secara maknawi dari keburukan kepada kebaikan. Tapi kalau Nabi Muhammad SAW hakikatan, suratan wa ma'nan, beliau beserta para sahabat al-muhajirina wal ansar, manusia-manusia yang hebat, manusia-manusia yang mulia, manusia-manusia yang paling berjasa, manusia-manusia yang paling luar biasa, superhero yang banyak menyelamatkan umat manusia setelahnya dari generasi ke generasi sampai nanti yaumal qiyamah. Itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi. Apa yang telah dilakukan oleh Nabi, yang banyak riwayat menyebutkan jika sekiranya bukan karena hal yang darurat, hal yang gawat, hal yang penting, hal yang urgent, hal yang memang di luar keadaan yang terkendali, niscaya aku tidak akan pernah meninggalkan kota Makkah, kata Rasulullah sallallahu alaihi. Tapi karena perintah dari Allah, tapi karena sudah wahyu dari Allah, tapi karena memang untuk maslahalil ummah, untuk seluruh umat manusia,
sampai nanti hari kiamat, maka semuanya dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hijrah. Bagaimana perjalanan hijrah Rasulullah? Berat. Gak seperti saya di sini dikasih buah-buahan sama Mr. Bram. Tak bawa pulang ya? Apa? Tinggi kelasnya, insya Allah. Tapi lebih bagus kita menjadi abd imtinan, insya Allah. Hamba-hamba yang diberikan banyak pemberian anugerah dengan khair wa afiyah. Fi khair wa lutuf wa afiyah, dengan penuh kebaikan, kelembutan dan afiyah, keselamatan daripada Allah Subhanahu. Jangan pernah berharap dan menginginkan daripada ujian, nggak mampu, bukan kelasnya. Ya. Karena kelas kita ini kalau nggak punya saldo di rekeningnya, hatinya goyang. Kelas kita ini kalau istrinya ngomel, udah walaupun pangkatnya maaf Pak Lurah, walaupun dia itu Ustadz Kiai, kalau sudah yang di dalam rumah ini ngomel, kopiahnya bisa miring. Ustadz, sallu ala Nabi Muhammad. Betul apa enggak Ustadz? Itu pangkatnya kita, yang mana kita ini masih awam, yang masih betul-betul perlu banyak belajar daripada histori, sejarah, tarikh, siratun nabawi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang telah dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat itu merupakan garis besar daripada contoh gambaran, plus juga arti, plus juga rasa, plus juga daripada kesungguh-sungguhan bagi mereka yang sungguh-sungguh ingin mendapatkan ridhonya Allah, ridhonya Rasulullah sallallahu alaihi. Makanya tadi Al-Fakir tanya, enak mana majlisan apa orkesan, majlisan apa dangdutan? Majlis bagi yang sudah merasakan. Tapi bagi mereka yang masih pecandu-pecandu daripada kemaksiatan, pasti umumnya lebih nikmat lebih nikmat dangdutan. Di sini antum mungkin durasinya 1 jam 2 jam duduk di sini. Tapi kalau disuruh ngelihat dangdutan, koplo, mulai maghrib sampai subuh kuat, apalagi yang laki, apalagi yang joget di depan mata, waduh, nggak tidur kuat. Kenapa? Karena dibarengi setan. Sedangkan zikir dan majlis, siapa yang menemani kita? Jawab yang kompak, siapa yang menemani kita? Kurang keras, siapa yang menemani kita? Israel? Enggak, Israel insyaallah enggak. Belum waktunya insyaallah. Panjang umur, sehat walafiat. Amin ya rabbal. Ana jalisun man dzakarani, fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi, wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairan minhu. Kama qala sallallahu alaihi. Aku teman duduk bagi yang menyebut namaku. Aku teman duduk bagi yang ingat aku. Siapa dia? Allah Subhanahu. Bukan lagi malaikat. Allah bersama kita. Fadhkuruni adhkurkum. Ingat aku ingat kalian. Sebut namaku, aku sebut nama kalian. Jika kalian menyebutku di dalam diri kalian, maka aku akan menyebut kalian di dalam diriku. Kata Allah Subhanahu, jika kalian menyebutku di dalam halayak rami, aku akan menyebut nama kalian di halayak yang lebih baik daripada halayak kalian. Itu firman Allah dalam hadits qudsi. Kemuliaan tatkala nama kita disebut oleh Allah, maka rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu. Contoh, Pak Presiden hadir di sini. Kalau sudah menyebutkan yang terhormat Bapak Ustadz Mr. Bram, maka itu kemuliaan. Dan bukan main-main kedudukannya, karena disebutkan oleh presiden. Begitupun kita
tatkala kita sudah dibanggakan oleh Allah, terlebih di halayaknya, di antara para malaikatnya, makhluknya yang suci, yang tidak pernah bermaksiat sekejap pun, sedikit pun. Sami'na wa ata'na, slogannya para malaikat senantiasa selalu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Maka itu merupakan suatu kemuliaan dan suatu kebanggaan bagi umat manusia. Bahkan di dalam hadisnya yang panjang yang sering kita dengar, jaminannya kata Allah untuk mereka yang kumpul bersama karena Allah, ingat Allah, humul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Mereka adalah suatu perkumpulan, suatu komunitas, teman duduk yang tatkala pulang daripada perkumpulan tersebut, insya Allah mereka tidak akan pernah celaka selama-lama. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah. Banyak ahadits, riwayat mengenai keutamaan fadail daripada majlis-majlis zikir yang mungkin sedikit banyak sudah kita pahami, sudah kita kenal. Bagaimana hafat humul malaikah, malaikat pun juga pasti hadir. Bahkan lebih daripada itu, kalau kita tawassul kepada mereka, arwahuna as-solihin, daripada arwah-arwahnya para orang-orang soleh, mereka pun juga hadir. Mereka pun juga hadir. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullahu min fadlihi wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun yastabshiruna bi ni'matin minallahi wa fadlin wa annallaha la yudhi'u ajral mu'minin. Mereka orang-orang soleh tatkala pindah dari alam dunia menuju alam akhirat, alam fana kepada alam baqo, alam yang kekal abadi, maka dikatakan oleh para ulama arwahnya itu berada di arsy-Nya Allah. Karena semuanya itu menunggu hari kiamat. Ahli surga tidak akan memasuki surga, ahli neraka tidak akan memasuki neraka kecuali setelah hari kiamat. Dan setelah mahsyar, mizan, sirat, baru kemudian ditentukan mana ahli surga, mana ahli neraka. Tapi sebelum itu, bagi orang-orang soleh yang sudah meninggalkan dunia, mereka itu, kata para aulia, kata para ulama, beristimbat daripada Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi, mereka berada di raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman surga. Bagaimana hadis Nabi Muhammad SAW meriwayatkan bahwa tatkala marartu ala Musa, aku melewati daripada kuburan Nabi Musa, aku melihat Nabi Musa sedang sholat. Bahkan juga riwayat yang lain banyak dikisahkan daripada karamatul aulia, ditemukan mereka sedang membaca Al-Quran di dalam kuburnya. Dan banyak lagi daripada kitab-kitab para ulama menerangkan bahwa mereka sesungguhnya arwahnya di arsy-Nya Allah subhanahu. Apa sibuknya? Banyak Al-Quran menyebutkan sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Semuanya sibuk bertasbih, berzikir, menyebut nama Allah, mensucikan nama Allah, meninggikan nama Allah. Maka orang-orang yang akan nantinya menjadi ahli surga, mereka akan kumpul bersama malaikat. Apa sibuknya? Ibadah, bertasbih, bertahmid, bertakbir, berzikir selalu kepada Allah subhanahu. Dan kebalikannya, mereka yang ahli neraka, calon-calon penghuni neraka, akan dikumpulkan bersama ahli neraka dan setan dan sejenisnya. Fal'iyadzubillah min dzalik. Dan itu sangat banyak sekali riwayatnya. Bahkan dikatakan berkumpul di suatu tempat, ada sumur di daerah Yaman itu, yang mana di situ dikatakan kumpulnya arwahnya orang-orang jelek, kumpulnya arwahnya orang-orang penghuni neraka. Dan kebalikannya juga ada tempat di mana kumpulnya arwahnya orang-orang soleh. Di antaranya yang ma'ruf adalah Makkah Al-Mukarramah.
Al-Mukarramah. Oleh sebab itu kalau kita melihat dari termasuk kemuliaan Makkah Al-Mukarramah, itu yang tawaf nggak ada henti-hentinya, baik itu dari manusia ataupun jin. Bahkan dari malaikat Allah itu bin nasil hadis bahwa sesungguhnya malaikat senantiasa selalu tawaf ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di tanah yang suci tersebut. Kenapa? Karena di sana tempatnya berkumpulnya seluruh umat Islam dari seluruh penjuru dunia. Jadi untuk bisa mengenali satu sama yang lain itu sangat kecil kemungkinannya. Maka banyak sekali daripada arwah-arwah orang-orang soleh bahkan nampak, tapi sedikit banyak yang memahaminya dan mengenalinya. Itu kemuliaan, karamah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi mereka orang-orang penghuni surga. Kenapa? Karena tatkala masih hidup di dunia, mereka senantiasa selalu sibuk berzikir kepada Allah Subhanahu. Al-malu wal banuna zinatul hayati wal baqiyatus sholihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Harta, anak adalah hiasan yang mana semuanya itu bisa jadi nikmat atau bisa jadi malapetaka, musibah, bencana yang membuat kita terjerumus ke dalam api neraka. Wal baqiyatus sholihat khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Adapun amal-amal soleh, maka itu adalah sebaik-baik pahala, sebaik-baik harapan, sebaik-baik pemberian yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba, karena itu yang akan menemaninya tatkala nanti dia sudah meninggalkan dunia. Semuanya hilang, anak, istri, harta yang kita kumpulkan, yang kita cari 1 kali 24 jam akan meninggalkan kita, akan diambil alih hak miliknya. Wal baqiyatus sholihat, amal-amal soleh itu akan kekal, senantiasa selalu setia menemani kita sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu. Para ulama ahli tafsir mentafsiri wal baqiyatus sholihat adalah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu, dan ada yang menambahkan wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada yang lebih mulia, tidak ada yang lebih kekal daripada tasbih, tahmid, takbir, hauqalah, dan juga bagaimana tatkala kita menyebut daripada asma-asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan banyak riwayat hadis menyebutkan kalimatan khafifatani fil lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman, subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Kalimat-kalimat yang ringan di mulut, yang ringan tatkala diucapkan, dicintai oleh Ar-Rahman, berat di timbangan. Apa itu subhanallah bihamdi subhanallahil azim? Ini basit, ringan, kecil, remeh bahkan di tengah-tengah umat manusia, tapi itu azim indallah, mulia, besar, agung, keramat, sakti di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu termasuk kalau istilah orang awam mantra yang mujarrab, yang mustajabud dakwah. Termasuk dalam hadisnya Nabi Muhammad SAW disebutkan yang artinya siapa orang yang berdoa seperti doanya Nabi Dhinnun wa dhannuni idzaba mughadiban fadhanna allan naqdir alayhi fanada fi dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada satupun hamba yang beriman kepada Allah berdoa dengan kalimat tersebut melainkan doanya diijabah oleh Allah Subhanahu. Ini kalimat-kalimat yang luar biasa, azim indallah. Asal kita sungguh-sungguh beriman sepenuhnya, yakin kepada Allah. Para malaikat itu sibuknya bertasbih, bertahmid, bertakbir. Selalu 1 kali 24 jam mulai dihidupkan sampai nanti yaumul qiyamah ila yaumi yub'atsun. Sibuknya ibadah. Jadi kalau kita menyerupai mereka, itu bahkan kedudukannya
a'dzam minal malaikah. Kita bisa lebih mulia, lebih agung daripada malaikat, karena Allah yatabaha bihimul malaikah. Allah bangga kepada seorang hamba dari manusia tatkala mereka beribadah kepada Allah, karena mereka berhasil melawan nafsu, syahwat, setan dan sejenisnya. Sedangkan malaikat gak punya nafsu, syahwat dan kepentingan jasmani yang lainnya. Tapi manusia mempunyai itu semuanya. Tapi tatkala mereka ibadah kepada Allah, zikir, majlis, maka Allah yatabaha bihimul malaikah, ayyubahi bihimul malaikah. Allah bangga dan Allah menyebutkan namanya satu persatu di halayak malaikatnya, karena mereka manusia-manusia yang sukses melawan daripada hawa nafsunya. Bahkan di hadis yang lain, terlebih kalau ini semuanya jumblowers, anak-anak muda zaman now yang masih belum punya pasangan. Dalam riwayat hadis disebutkan, ajiba rabbuk min syabin la sabwatalah, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Allah kagum, Allah bangga, Allah cinta kepada pemuda yang tidak memperturutkan hawa nafsunya, kepada pemuda nasya'a fi ibadatillah, yang sibuk selalu dalam ta'ah kepada Allah, kepada pemuda yang sibuk selalu mensyiarkan agama Allah, kepada pemuda yang sibuk selalu berzikir kepada Allah. Ini Allah bangga dan cinta kepadanya. Kenapa? Asyabab syu'batun minal junun. Karena masa muda itu masa kegilaan. Umumnya anak zaman now lebih banyak pegang HP apa pegang tasbih? Kurang kenceng pegang HP apa pegang tasbih? HP. Tapi alhamdulillah Mr. Bram mudah-mudahan istiqomah. Amin ya rabbal. Dan kawan-kawan mensyiarkan Rotibul Haddad, mensyiarkan salah satu susunan wirid zikir, yang mana hal tersebut itu sumbernya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi, yang disusun oleh Al-Imam Qutbul Irsyad wa Hausul Ibad wal Bilad Al-Habib Al-Imam Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Ini bukan main. Kedudukannya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini mujtahid mutlak. Kata para ulama, sudah menduduki mujtahid mutlak. Sekiranya beliau membuat madhab, beliau sudah berhak untuk membuat madhab sendiri. Tapi kebanyakan daripada para alawiyin, para sadah, para ahabaib itu tidak membuat madhab sendiri. Untuk apa? Tidak terlalu memperbanyak perbedaan dan perpecahan di tengah-tengah umat. Maka mereka melihat daripada madhab Imam Syafi'i itu lebih banyak daripada kecocokannya. Maka semua kebanyakan daripada para habaib, khususnya yang di Indonesia, daripada Bani Alawi, itu mereka mengikuti daripada madhabnya Imam Syafi'i. Tapi tidak sedikit pun mengurangi daripada kedudukan dan kemuliaan beliau. Al-Habib Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad itu sejak kecil, masih balita, sudah mendapatkan ujian yang sangat berat. Diriwayatkan matanya buta. Matanya buta itu ada dua hal. Ada yang mengatakan riwayatnya beliau itu terkena sakit cacar sampai kemudian menyebabkan matanya buta. Ada yang mengatakan enggak, beliau itu punya paman dari ibunya daripada keluarga Jamalullah min al-Husn, daripada pinggiran kota Tarim juga, karena beliau lahirnya di sekitar pinggiran kota Tarim. Itu kebanyakan daripada paman-pamannya dari ibunya mempunyai kewalian yang majdub, yang dalam tanda kutip kalau istilah awam itu orangnya sudah tidak stabil lagi. Kalau umumnya Indonesia mungkin mengenal seperti one seven. Jadi sekali waktu pamannya datang menengok Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad yang masih balita. Kemudian tahu-tahu sama pamannya ini dikasih minyak, nggak tahu minyak apa, dioleskan ke seluruh badannya sampai ke mata-matanya. Sampai kemudian Imam Abdullah bin Al-Haddad yang masih kecil tersebut menangis.
Akhirnya sampai kemudian menjadi sebab butanya. Maka tatkala ibunya melihat hal tersebut, kenapa? Maka dibilang, anak ini bisa jadi nggak melihat, tapi semua umat dari generasi setelahnya akan mengikuti jalannya. Daripada kedudukan kemuliaan Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Bahkan beliau waktu masih kecil, masih balita, itu digedong. Dikasih kain seperti umumnya anak bayi. Sekali waktu masuk kalajengking agrab, dan ibunya tidak tahu, tidak paham sampai pagi hari. Di pagi hari nggak taunya semalam suntuk menangis itu karena ada kalajengking di gedongnya, dan beliau sudah dientuk puluhan kali. Jadi mulai kecil sudah mendapatkan ujian yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai kemudian puncaknya ini ibunya membawa Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad ziarah ke makamnya Al-Imam Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus Al-Akbar, yang pertama kali dijuluki Al-Imam Al-Idrus. Kalau ada keturunan Al-Idrus, ini kuburan yang mana menjadi syekh futuhnya Al-Habib Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Padahal jarak beliau antara Imam Haddad dan Imam Al-Idrus itu kurang lebih 1 abad. Dibawa oleh ibunya, ngelihat anaknya kecil sudah banyak mendapatkan ujian, bahkan sampai puncaknya beliau itu buta. Maka ibunya mendatangi kuburan Al-Imam Al-Idrus Al-Akbar seraya mengatakan, wahai Imam, anakku buta, gak bisa melihat. Gimana ini? Kalau keadaannya tidak menjadi lebih baik, doakan kepada Allah mudah-mudahan cepat dicabut nyawanya. Tapi kalau dia manfaat untuk umat, menjadi anak yang soleh, maka doakan panjang umurnya. Langsung spontan doanya ini. Bismillah. Tanpa tapi, tanpa nanti, tanpa basa-basi. Jadi langsung minta kepada Imam Al-Idrus Al-Akbar seperti itu. Maka diriwayatkan keluar itu tangannya Imam Al-Idrus Al-Akbar daripada kubahnya, mengelus kepalanya Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Lahu sya'nun azim. Ini orang akan mendapatkan kemuliaan, kedudukan yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu. Maka nggak heran Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad masih kecil, itu teman-temannya sibuk main, Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad sibuk ibadah. Setiap hari habis selesai sekolah, walaupun matanya buta, beliau keliling ke masjid-masjid yang ada di kota Tarim yang kurang lebih jumlahnya seperti Ahli Badar 313. Setiap masjid beliau masuki untuk sholat 2 rakaat. Jumlah 313 masjid beliau kelilingi, semuanya disolati. Sampai di antara masjid-masjid tersebut ada yang masih tertutup, digembok. Itu beliau masih loncat untuk bisa supaya masuk dan melaksanakan sholat duha di masjid-masjid tersebut. Setiap hari beliau lakukan itu, masih kecil. Yang lain sibuk main. Ini Imam Abdullah bin Al-Haddad sibuk ibadah kepada Allah Subhanahu. Hafal Al-Quran, hafal hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi, ratusan ribu, bahkan nggak bisa dihitung lagi. Hadis-hadisnya Rasulullah semuanya dihafal. Bahkan dahsyatnya lagi, beliau itu hafal daripada kitab-kitab yang tebal, daripada fikih, ya, daripada fan-fan yang lain. Hafal, bahkan beliau pun mengarang kitab. Risalatul Mu'awanah diantaranya. Beliau karang itu bukan waktu umur 40 tahun, 50 tahun, masih 20-an sudah mengarang kitab-kitab yang luar biasa. Bahkan diriwayatkan ada seorang ulama dari Mesir datang ke tempatnya Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, pengen istimbat karena beliau adalah ulama besar di zamannya, pengen mengambil ilmu barokah darinya. Maka dikatakan, ayu kitab ba'agra, kitab apa yang aku akan baca kepadamu? Maka dikatakan, ikra kitab Risalatul Mu'awanah dan Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Baca kitab itu. Kaget ya, ini kitab umum ini. Dan ini kitab istilahnya untuk pemula-pemula. Ini kitab tasawuf yang umum, yang kecil mungkin seperti itu umumnya.
Maka karena khotara bibalih, dia ada unek-unek seperti itu, gak sampai selesai unek-uneknya dijawab sama Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi. Itu kitab siapa yang ngarang? Coba kamu baca dalam muqaddimahnya. Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad. Untuk siapa? Untuk daripada wali yang luar biasa, satu zaman dengannya, yang satu sama yang lain ini saling mengambil ilmu dengannya. Yaitu kalau nggak salah Al-Habib Umar Al-Habsyi, yang mempunyai kewalian yang juga luar biasa kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsyi, ini kitab dikarang oleh wali untuk wali. Yang ngarang wali. Untuk siapa kitab ini dikarang? Karena permintaan siapa? Karena wali. Maka kitab ini bukan kitab kecil. Karena yang ngarang wali dibikin untuk wali. Jadi standar walian kalau ente bisa ngamalkan ini, kata beliau. Maka luar biasa. Itu kemuliaan-kemuliaan sedikit banyak daripada Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Dan banyak lagi daripada khususiyah sejarah yang luar biasa daripada Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Yang mana kalau kita ngaku pecinta beliau, kalau kita ngaku pecinta salaf, karena beliau itu mujaddid fi zamani. Beliau itu termasuk ikon, syarat mutlak bagi mereka yang mengikuti thariqah Al-Ba'alawi, thariqahnya Habaib, harus mengikuti daripada ajaran Al-Habib Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Karena beliau itu termasuk pembaharu yang merefresh, yang menyemangati umat di zamannya, bahkan sampai nanti ila yaumil qiyamah. Terlebih dengan karangan-karangan kitabnya, wabil khusus karangan Rotibul Haddad. Jadi kalau kita pengen diakui sebagai pecinta daripada habaib atau pengikut thariqah daripada habaib keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi sallallahu Nabi Muhammad sallallahu Nabi Muhammad, maka syarat mutlak kita harus mengikuti jejak langkahnya Al-Habib Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Tabatu ala qadamir rasuli wa sahbihi wa tabi'ina lahum fasal wa tatabba'i wa madau ala qasdis sabili ilal ula qadaman ala qadamin bijiddin auza'i. Sejengkal demi sejengkal, setapak demi setapak kita ikuti. Enak gak enak, berat atau ringan, senang atau susah, pahit atau manis, senang hati atau gelisah, semuanya wajib kita sabari. Wabil khusus yaitu dengan selalu membaca kitab Rotibul Haddad. Karena kata para ulama, siapa yang membaca kitab Rotibul Haddad faqad adda huquqal jiran, maka dia sudah menunaikan hak-hak kepada tetangganya. Hak-hak kepada tetangga itu kita diwajibkan oleh Allah, minimal berbuat baik kepada mereka. Paling tidaknya mendoakan, sedikitnya itu paling tidak mendoakan. Dan orang yang membaca kitab Haddad atau Rotibul Haddad itu dikatakan termasuk fadailnya, maka tetangganya 40 tetangga yang sebelah kanan, 40 tetangga sebelah kiri, 40 tetangga yang depan, yang belakang, itu semuanya akan juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala berkat bacaan Rotibul Haddad. Dari musibah, malapetaka, banjir, dan kebakaran, pencurian, perampokan, dan sejenisnya, berkat membaca Rotibul Haddad. Kembali lagi, kenapa? Karena di situ terdapat wirid-wirid, zikir-zikir yang dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih daripada itu, di situ terdapat tawassul. Tatkala kita menghadirkan arwah-arwahnya orang-orang soleh, menyebutkan nama-namanya orang-orang soleh, bidzikrihim tanzilur rahmat, karena dengan menyebutkan namanya orang-orang soleh itu akan turun rahmat-rahmat yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebalikannya, menyebut namanya orang-orang yang ahli maksiat, bahkan mengagung-agungkannya, itu menurunkan adab, balak, malapetaka, musibah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu, wabil khusus ibu-ibu zaman now, mak-mak zaman now, kalau bisa dirutinkan, diistiqomahkan setiap hari 1 kali 24 jam, jangan sampai tidak membaca Rotibul Haddad.
Ini amalan yang agung, amalan yang mulia. Orang sakti pun, orang hebat pun, sehebat apapun dia dengan kedudukannya, dengan jabatannya, dengan harta bendanya, kalah sama orang yang ahli istiqomah. Kalau orang yang ahli istiqomah menemuinya, maka bantuan Allah, inayah, karomah dari Allah akan diberikan kepadanya. Gak ada kata tidak mungkin, gak ada kata mustahil bagi mereka orang yang istiqomah. Dan dikatakan siapa orang yang membaca Ratibul Haddad, segala urusannya dimudahkan oleh Allah, segala rizkinya diberkahi oleh Allah, keluarganya diberkahi oleh Allah, anak istrinya dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warah. Dan ini mujarab. Jadi kalau pengen mendapatkan amalan yang paling afdol dari seluruh amalan-amalan para habaib, yang paling afdol, yang paling ringan, yang paling umum, yang paling booming di seluruh antero Nusantara ini, dari Sabang sampai Merauke, yang paling afdal adalah membaca Ratibul Haddad. Seburuk-buruknya kita, sejelek-jeleknya kita, sebejat-bejatnya kita, jangan pernah meninggalkan bacaan Ratibul Haddad. Bahkan kalau bisa ditambahkan Ratibul Atos. Tapi kalau belum bisa istiqomah, Ratibul Haddad dulu. Wah, kalau sudah bisa istiqomah, Ratibul Haddad sakti ya. Bisa terbang tapi nggak bisa turun, bisa ngilang nggak bisa balik. Tapi ala kulli hal, al muhim kalau kita istiqomah, khairum min alfi karomah, dikasih lebih afdal, lebih mulia daripada 1000 karamat, 1000 kesaktian, yang mana kun fayakun nanti diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena lisanuhu dawam bidzikrillah, lisanuhu radban bidzikrillah, lisannya selalu basah dengan menyebut-nyebut namanya Allah. Allah kenal sama dia. Tapi kalau nggak pernah menyebut namanya Allah, tatkala susah, terkena musibah, terkena malapetaka, bencana, lalu kemudian menyebut namanya Allah, Allah nggak akan berpihak kepadanya dan tidak akan menjawab daripada doanya. Karena dia hanya butuh kepada Allah tatkala susah. Tapi tatkala senang, dia melupakan Allah, bahkan bermaksiat kepada Allah. Fal'iyadzubillah min. Oleh sebab itu ini momen hijrah. Terlebih juga bulan Muharram itu adalah momen bagaimana khususnya para muhibbin yang mengaku pecinta para habaib, ada tragedi Karbala, di mana di situ Al-Imam Husain bin Ali bin Abi Thalib memperjuangkan untuk tetap menjaga murni daripada ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diteruskan oleh putranya ya, Al-Imam Ali Zainal Abidin, diteruskan lagi juga oleh Imam Muhammad Al-Baqir, diteruskan lagi juga oleh Imam Ja'far As-Sadiq, bahkan sampai nanti puncaknya Al-Imam Ahmad Al-Muhajir bin Isa. Itu semuanya orang-orang yang berjuang jiwa raga harta untuk menjaga kemurnian daripada ajaran baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mengikuti secara total all out dengan jiwa raga hartanya. Mereka pun hijrah, meninggalkan segala keburukan, berpindah-pindah dari tempat ke tempat untuk menuju ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita di sini nggak perlu hijrah, nggak perlu ke Yaman, nggak perlu ke Mekah, sampai kemudian beli tanah di sana, bangun rumah, nggak cukup duitnya, kan gitu. Jadi cukup kalau kita betul-betul mau hijrah, ayo kita bersama-sama membaca Ratibul Haddad. Nanti Allah yang yuslih lanal ahwal, yang akan memperbaiki keadaan kita. Kalau kita memperbaiki keadaan kita, terkadang kita ini kerepotan, kesusahan, kepayahan, nggak mampu. Kata para ulama, Rabbi hayyi lana min amrina rasyada waj'al ma'unatakal udma lana madada wala takilna ila tadbiri anfusina fan nafsu ta'jizu an islahi ma fasada. Ya Allah, persiapkanlah kepada kami daripada petunjukmu. Rabbi hayyi lana min amrina rasyada waj'al ma'unatakal udma lana madada, dan jadikanlah bantuanmu itu sebagai pemberian yang besar kepada kami, dan jangan engkau jadikan kami untuk memperbaiki keadaan kami, karena kami nggak mampu memperbaiki keadaan yang sudah rusak, terlanjur parah, ini nggak mampu. Apalagi melihat keadaan zaman, baik emak-emaknya atau bapak-bapaknya, terlebih anak zaman now, banyak sekali keadaan yang dalam istilahnya dunianya kebalik. Tadi kata Pak Kuwu, dunianya sudah kebalik. Banyak orang yang sudah melupakan Allah, banyak orang yang sudah bermaksiat kepada Allah,
dan kemudian mentang-mentang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau pengen keadaannya lebih baik, lebih harmonis, lebih barokah, lebih sejahtera, baik individunya atau rumah tangganya, bahkan desanya atau sekitarnya, lingkungannya, bahkan kalau kita pengen baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, ayo kita membumingkan, memviralkan, mensyiarkan daripada ajaran orang-orang soleh, terlebih daripada Al-Imam Haddad, yaitu khususnya bacaan Rotibul Had. Siap mensyiarkan Rotibul Haddad? Kurang kenceng. Siap mensyiarkan Rotibul Haddad? Siap mensyiarkan Rotibul Haddad? Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi kalau kita sungguh-sungguh cinta sama orang-orang soleh, insya Allah, kata Imam Haddad, siapa yang ingat kepada kami atau yang senantiasa selalu bertawasul kepada kami, maka kami tidak akan pernah melupakannya walaupun dia nantinya melupakan kami. Ma sayyabna wa in sayyabna. Siapa orang yang sudah pernah tawasul atau cinta kepada kami, kami tidak akan pernah melupakannya walaupun nanti dia melupakan kami. Jadi siapa orang yang punya ta'alluq dengan mereka, hubungan kuat, bahkan dengan penuh cinta, dengan penuh ta'zim, dengan kuat, antum hidup tidak sendirian. Jadi nanti banyak hal yang nanti antumnya bisa melihat yang di luar kepala, magic, yang mungkin orang lain nggak dapat tapi antum dapat. Kenapa? Berkat orang-orang soleh, karena mengikuti jejak langkahnya. Siru ilallahi urjan wa makasir, walaupun dengan tunggang langgang, walaupun dengan banyak kekurangan, walaupun dengan banyak dosa, tetap jangan putus asa, tetap teruskan, tetap istiqomahkan, karena semuanya perjalanan daripada orang-orang soleh itu nggak ada yang mulus ya. Kalau kita nunggu perfect baru move on, kalau kita nunggu sempurna baru kita berangkat, kalau kita nunggu sempurna baru kita berjalan, maka tidak akan pernah berjalan. Karena setan itu senantiasa selalu menipu dan menyesatkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan terakhir, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam salah satu ayatnya bahwa sesungguhnya orang-orang yang beriman itu kalau mereka diganggu daripada golongan setan dan sejenisnya, baik dari manusia ataupun jin, itu tadakkaru, mereka akan merasakannya, akan akan peka, akan sensitif, akan mengidentifikasinya, mendeteksinya bahwa ini ada hal-hal yang gaib, yang tidak baik. Faidahum mubsirun, dan mereka akan melihat itu. Apalagi zaman now, yang namanya sihir itu waduh, luar biasa, betul? Yang namanya sihir itu luar biasa. Karena semakin akhir zaman ini akan semakin banyak daripada hal-hal yang sifatnya magic, terutama hal-hal yang negatif. Karena sebelum Dajjal itu keluar akan banyak muncul Dajjal-Dajjal yang kecil, yaitu para pendusta atau orang-orang yang bersekutu dengan setan dan sejenisnya. Fal'iyadzubillah min. Maka cara yang paling ampuh, yang paling afdal, yang paling luar biasa, yang paling dianjurkan zikir wirid, dan yang paling ampuh adalah Rotibul Haddad. Udah, Rotibul Haddad sudah. Al-Fakir sering sekali diwasiati, baik oleh almarhum, begitupun juga sampai oleh orang-orang ahli sir zaman sekarang ini, yang mereka minas solihin, minas sulaha, insyaallah. Itu kalau ketemu selalu mewanti-wanti dan mengingatkan Al-Fakir pribadi untuk tidak pernah meninggalkan bacaan Rotibul Haddad. Ngomongnya begini, ya, Rotibul Haddad sudah, jangan dilepas. Rotibul Haddad jangan dilepas. Karena kalau melepas Rotibul Haddad itu ibarat kata seperti melepas jalannya para salaf. Jadi syarat mutlak antum mengaku pecinta salaf, Rotibul Haddad itu mutlak sudah, nggak bisa enggak. Kalau cinta habaib nggak baca Rotibul Haddad, KW, nggak murni, kaleng-kaleng ya. Jadi syarat mutlak Rotibul Haddad.
Karena yang membedakan wabil khusus di situ ada tawasulnya kepada para ajdadul habaib, kepada orang-orang soleh, datuk-datuknya para habaib. Bahkan dikatakan oleh beliau itu ibarat orang yang selalu baca zikir wirid atau ratibul haddad, itu ibarat seperti orang yang berada di tengah-tengah tasbih. Mana tasbih? Punya tasbih semua ini, Pak? Nah, tasbih kayak gini nih, atau tasbih digital ya, itu harus punya. Orang yang baca wirid atau zikir atau ratibul haddad khususnya itu seperti orang yang berada di tengah-tengah tasbih, dikelilingi oleh malaikatnya Allah, dikelilingi oleh orang-orang soleh daripada para ahli arwah. Jadi kalau ada orang-orang yang niatnya negatif, yang nggak baik, subhanallah nanti menghilang dengan sendirinya, menyingkir dengan sendirinya karena dijaga oleh Allah subhanahu. Tapi kalau cul-culan kata orang Jawa, nggak punya pegangan, ya sudah, segala malapetaka, musibah, bencana akan menimpanya. Tapi kalau orang ahli rotib, ahli zikir, terlebih rotibul haddad, wah, magic nanti. Dia akan mendapatkan banyak inayah, pemberian yang diberikan oleh Allah yang tidak diberikan kepada yang lainnya. Kalau nggak percaya tanya sama Mr. Brown. Iya bang nggak? Ini kalau bukan karena rotibul haddad nggak jadi seperti ini, anak yakin. Iya betul. Ini semuanya berkat rotibul haddad. Antum bisa semua, asal antum ahli rotib dan mensyiarkan rotib dengan penuh mahabbah. Wah, antum bakal lihat itu daripada keajaiban yang diberikan oleh orang-orang soleh berkat kita zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu Al-Fakir nggak panjang nggak lebar, karena malam hari ini insya Allah langsung balik ke Jawa Timur. Mohon doanya dan kita doakan juga sama-sama, mudah-mudahan majelis ratibul haddad ini diberi kekuatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, istiqomah dan senantiasa selalu mendapatkan respon yang positif dari seluruh warga Tukdana khususnya, dan semuanya masyarakat Indonesia. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan barokah daripada Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan hidayah khosoh sehingga bisa cinta kepada orang-orang saleh, wabil khusus Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, dan senantiasa selalu istiqamah untuk membaca rotibul haddad. Amin ya rabbal. Siap untuk istiqamah baca rotibul haddad? Siap istiqamah untuk baca rotibul haddad? Siap syiarkan rotibul haddad? Sallu ala Nabi Muhammad. Rabbi fanfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma ahlil kutri untha wa dzakar, Rabbi waffiqna wa waffiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nahdha bil khair wa nukfa kulla syarr, Rabbana aslih lana kulla syu'un wa akirna bir ridha minkal uyun waqdi anna Rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulal manun waghfir wastur anta akrama man satar wa salatullahi taghshal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi linnasi shifa wa alal alil kuram ishrafa wa ala sahbil masabi'il hurar. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Kurang dan lebihnya Al-Fakir mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hadirin sekalian yang berbahagia, hadirin Allah wa iyyakum, telah kita ikuti paparan tausiah